Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam sesi pembekalan begitu ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan eh, pada materi selanjutnya, yaitu tentang listening practice questions. Kita sudah mulai dengan vocab and grammar. Kemudian kemarin saya berikan video tentang reading explanation. Dan hari ini materi terakhir ya, materi yang akan dikerjakan dalam tes, yaitu listening questions. Nah, tapi yang kita pelajari hari ini, sayangnya saya tidak bisa memberikan contoh file audio yang bisa dibagikan karena memang itu berkaitan dengan kerahasiaan begitu ya dari pihak pengembangnya sendiri. Jadi untuk file audionya nanti tidak bisa saya bagikan dan bisa dilihat ataupun dicoba nanti ketika simulasi mengerjakan tes gitu ya. Jadi hari ini tidak akan ada pemutaran audionya. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana karakteristik soal-soal listening yang ada di English Core. Oke, kita mulai. Hanya ada satu jenis pertanyaan yang ada di English Core, yaitu satu jenis tes ya, satu jenis tipe, satu tipe istilahnya begitu. Jadi nanti tidak banyak seperti vocab and grammar kemarin. Coba kita amati di sini. Nah, akan seperti ini. Semua penjelasan ataupun semua soal listening itu akan bertipenya sama, yaitu pilihan ganda. Nah, para peserta nanti tinggal mengklik tombol play audionya untuk bisa mendengarkan dan nanti akan bisa terdengar. Dan satu hal mungkin yang bisa menjadi satu keunggulan juga dari English Core yang bisa lebih memudahkan gitu ya. Nantinya itu audionya bisa diputar sebanyak 2 kali. Dan ini tentu bisa menjadi satu hal yang sangat sangat membantu ya, karena pada umumnya tes itu bahasa Inggris yang umum pada tes yang lain itu hanya satu kali saja. Ketika sudah lewat, ya sudah. Tapi di sini kita bisa punya kesempatan 2 kali untuk memutar satu soal audionya. Nah, dan satu lagi mungkin yang bisa membedakan, oke lah mungkin kita bandingkan dengan TOEFL. Pertanyaan yang ada di TOEFL itu tidak muncul. Jadi di TOEFL itu hanya muncul pilihan jawabannya saja, sedangkan pertanyaannya kita harus mikir lagi apa sih yang ditanyakan. Bedanya dengan English Core, di English Core ini pertanyaannya muncul. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana tampilan di aplikasinya ya, termasuk juga dengan vocab dan grammar dan reading kemarin. Pertanyaan untuk audionya itu sudah muncul di bawah audionya. Jadi kita itu bisa langsung jump to the question gitu ya. Maksudnya apa sih pertanyaannya ini sebelum mungkin kita klik audionya, kita play audionya, kita bisa sambil memahami dulu nih apa sih maksud dari pertanyaannya. Sehingga kita juga bisa nanti dengan lebih mudah untuk memfokuskan apa yang harus kita dapatkan dari audio tersebut. Tentu tips yang harus dipersiapkan adalah kita harus memahami jenis-jenis pertanyaan. Ya, sebenarnya seperti ini. What menanyakan apa, why menanyakan sebab atau mengapa, when kapan, where di mana, kemudian juga how bagaimana dan seterusnya. Jadi kita harus paham betul jenis-jenis pertanyaannya sehingga nanti menjawabnya pun juga akan lebih mudah. Contohnya ini misalnya ya. Listen to someone working at the theater. Ini bisa juga menjadi suatu petunjuk begitu ya tentang apa yang akan didengarkan. Ini juga tidak ada di TOEFL. Langsung aja mendengarkan sehingga kita kadang-kadang kalau tidak terbiasa akan juga lebih sulit untuk menganalisis ini intinya apa sih sebetulnya kayak gitu. Ya, listen to someone working at a theater. Theater adalah bioskop, bekerja di bioskop. Ya, di sini mungkin pertanyaannya itu what do customers need to show at the entrance? Ya, what do customers need? Apa yang harus ditunjukkan customers ketika akan memasuki pintu masuk begitu, ya kan? Ada their tickets, their bags, and their IDs. Mungkin
Ini juga bisa juga kita sambil juga menggunakan pemahaman kita ya, apa yang harus tunjukin begitu. Biasanya tiket, tapi ternyata di sini bags, tas begitu ya. Mungkin culture-nya beda antara Indonesia dengan ada di luar negeri begitu ya. Oke, coba di sini ada beberapa contoh ya. Nanti silahkan bisa bisa dibaca. A man and a woman are talking about restaurants ya. Berbicara tentang restoran. Kita bisa play audionya nanti. Ini nggak bisa, ternyata kita play nggak bisa. Which restaurant do the man and the woman decide to try to book? Nah, kita harus paham dulu nih pertanyaannya nih. Which itu restoran yang mana nih gitu. Ya. Which restaurant do the man and the woman decide to try to book? Ya, ini pasti di dalamnya nanti akan ada pilihan beberapa restoran sesuai dengan apa yang ada pilihannya di sini. Mana yang kemudian diputuskan oleh pasangan ini untuk mencobanya gitu. Kemudian yang kedua misalnya, a woman and a man are talking about going to party. Ya, a woman and a man sedang berbicara tentang going to a party, pergi ke pesta. Kita bisa play audionya 2 kali begitu ya. What do the man and the woman decide to bring to the party? What? Apa? Apa yang laki-laki dan perempuan itu bring, membawa, ya? Apa yang dibawa ke pesta atau ke party? Ada pilihannya chicken and carrot pie, chocolate cake, and sandwiches. Nanti kita bisa mendengarkan sesuai dengan apa yang kita lihat di sini, apa pilihannya ini nanti sambil mendengarkan, sambil mengamati 3 pilihan ini, mana yang muncul di audionya. Sambil yang penting gini, kita harus paham dulu maksud dari pertanyaannya. Ya, kita harus paham dulu maksud dari pertanyaannya. Kemudian ada contoh lagi di sini. Listen to an announcement about storm. Nah, bedanya kalau yang awal tadi ini kan conversation ya. Ya, contohnya man and woman are talking about restaurants. Mereka bercakap-cakap, ya, percakapan. Kemudian yang kedua, a woman and a man are talking about going to a party. Mereka juga bercakap-cakap tentang pergi ke pesta. Nah, tapi yang mulai di sini di ketiga ini ternyata ada jenis yang lain. Jenis resource yang lain yaitu announcement. Announcement itu adalah pengumuman. Ya, coba di sini pengumumannya tentang storm atau ada badai begitu ya. Akan ada badai. Which of the following? Ingat-ingat kalau misalnya akan ada kata which, itu biasanya yang mana gitu ya pertanyaannya. Hal apa, hal yang mana yang bisa dilakukan orang selama ada badai begitu, storm. Apakah pergi ke supermarket atau ke kelas atau ke kantor? Mana yang sesuai dengan yang di audionya. Kemudian misalnya, a man and a woman are talking about the man's computer. Ini percakapan lagi tentang komputernya seseorang. Ya, di sini pertanyaannya adalah what is the man's problem? What is the man's problem? Apa masalah? Problem masalah. Apa masalah dari laki-laki itu? Ya, ada pilihannya he accidentally deleted a file, his emails are not working, he cannot access a folder. Apa masalahnya? Nah, kita fokus pada problemnya. Mungkin nanti di audionya akan ada beberapa petunjuk tentang problem yang dimiliki ataupun dialami oleh laki-laki itu begitu. Kemudian misalnya listen to a manager talking about changes in a coffee shop. Ya, seorang manajer ngomongin tentang changes. Changes itu adalah perubahan ya, atau inovasi di dalam coffee shop-nya. Ya, dia punya coffee shop dan dia mau berinovasi. Ya. Nah, di sini pertanyaan adalah what does the woman say is staying the same? Staying the same, stay itu tetap ya. Staying the same itu stay artinya adalah tetap. Apa yang sama gitu. What does the woman say is staying the same? Apa yang dikatakan si perempuannya itu bahwa ada hal yang sama. Apakah itu gitu. Pasti nanti akan ada petunjuk di dalam audionya apakah ada penggunaan kata yang ini, ada kata staying the same atau apa, itu bisa jadi. Ya, kemudian akan muncul apa yang diutarakan gitu ya. Ada the food options atau the opening hours atau the payment methods. Ya, nanti akan pasti ada petunjuk di dalamnya dan dengan 2 kali kesempatan itu saya kira lebih bisa untuk kemungkinan untuk bisa menjawab dengan benar itu akan lebih besar. Kemudian ini ada
News report ini juga monolog tipenya ya. Kalau tadi kan dialog ya, yang percakapan ini hampir mirip seperti announcement, tapi di sini news report. This is the news report about the cinema chain. Ya, di sini report tentang perfilman begitu ya. Kemudian listen to the audio, kita bisa dengarkan. Why is the company increasing its prices? Why is the company? Why? Kenapa? Ya, why ini adalah pertanyaan yang meminta alasan, gitu ya. Increase meningkat, ya. Company tahulah ya, company perusahaan. Increase itu meningkat. Ingat, its price-nya harga. Kenapa perusahaan itu meningkatkan harga, gitu, atau menaikkan harga? Ya, pasti kemudian ada petunjuk-petunjuknya. Apakah itu the company is facing stiff competition, business costs have gone up, higher taxes have affected profit margins. Ada kompetisi di sini yang mungkin bisa dihadapi oleh perusahaan. Ada business cost atau biaya bisnisnya yang semakin meningkat, atau higher taxes. Kata kuncinya adalah ada competition, cost, and taxes. Ya, ada penyebabnya, ada 3 itu sebenarnya, apa namanya kalau di pilihannya ya. Kata kuncinya adalah competition, cost, atau taxes. Nanti dilihat aja di audionya mana yang muncul gitu ya. Oke, sebetulnya itu sudah cukup untuk sampelnya ya. Jadi memang tidak bisa kita putar audionya, mohon maaf sekali, ini juga di luar kuasa saya. Sebenarnya saya ingin bisa memberikan contohnya, tapi ternyata tidak bisa. Nanti kita akan adakan simulasi saja, gitu ya. Sebelum mengerjakan real test, kita akan adakan simulasi terlebih dahulu. Oke, di sini setelah ini saya akan coba jelaskan tentang kita review kemarin ya, apa yang akan nantinya tampilannya akan seperti apa ketika mengerjakan tes. Saya akan share screen. Oke, di sini akan ada beberapa penjelasan dari saya tentang urutan-urutan mengerjakan tes. Ya, di sini memang bahasa Inggris, tapi saya ingin jelaskan dengan bahasa Indonesia. Oke, seperti yang saya bilang kemarin, di part 1 atau ketika awal mengerjakan, itu yang dikerjakan adalah grammar and vocab. Ada 48 pertanyaan. Ya, yang ini akan menjadi kunci untuk bisa melanjutkan ke part yang kedua. Ya, di sini ada petunjuk, di sini ada anak panah. If your grammar and vocab scores are too low, you will end the test early. You will get a score, but you will not be able to get a certificate. Jadi di sini catatannya adalah jika teman-teman nanti pasti semua ingin mendapatkan sertifikat ya. Kuncinya di sini. Ya, grammar dan vocab ini skornya jangan sampai terlalu rendah. Kita tidak tahu sistem penilaiannya gimana. Yang jelas nanti ketika kita bisa lanjut ke reading part, ke part yang kedua, itu berarti skor kita itu mencukupi. Tetapi jika kita tiba-tiba berhenti, itu berarti skor grammar dan vocab kita kurang, sangat kurang. Sehingga kita nggak bisa lanjut ke part reading. Jadi wajibnya di sini, ini ibarat ada satu tantangan yang harus diselesaikan untuk bisa lanjut ke part yang kedua. Ya. Kemudian di readingnya itu tadi akan ada 12 pertanyaan seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan part yang terakhir yaitu listening. Dari part kedua ke part ketiga ini tidak ada syarat-syarat. Pokoknya syaratnya itu adalah di part yang pertama. Ya, kalau part pertama sudah lolos, berarti bisa lanjut ke part yang kedua. Dari part kedua ini sudah tidak ada persyaratan lagi yang harus benar berapa ini berapa. Setelah selesai bisa lanjut langsung ke part yang ketiga. Nah, kemudian setelah itu akan muncul skornya langsung di aplikasi. Gitu ya, di aplikasinya. Nah, kita akan coba di sini bagaimana sih tampilannya ketika mengerjakan tes. Part 1 adalah grammar and vocab questions. Coba kita lihat tampilannya di HP gitu ya. Ingat ya, ini nanti harus bisa dikerjakan di HP. Tidak bisa di laptop ya, harus di HP. Jadi saya ingatkan semuanya harus sudah menginstal aplikasi British Council English Score. Panduannya sudah ada, silahkan bisa diinstal terlebih dahulu. Nah, akan seperti ini tampilannya, grammar and vocab. Di pojok kanan akan ada kamera yang memantau layar ya, yang akan memantau gerak-gerik
peserta tes. Jadi teman-teman nanti jangan sampai terlalu melakukan hal-hal yang mencurigakan. Seperti misalnya tolah-toleh atau kayak kelihatan tanya ke sekelilingnya, dan itu yang mungkin nanti akan bisa mempengaruhi ya. Nah, ada 3 pilihan, tinggal pilih yang mana, klik, kalau sudah diklik akan berwarna kuning seperti ini, kemudian klik next. Nah, ini di sini juga ada waktunya ya, jadi jangan terlalu santai juga, jangan juga terlalu terburu-buru. Ya, ini di sini ada waktunya, bisa diatur. Di sini aja ada waktunya, oh nggak ada. Ya. Sebenarnya waktu maksimalnya untuk semua tes itu adalah 40 menit ya, termasuk grammar, vocab, and reading dan listening. Semuanya total waktunya adalah hanya 40 menit saja. Oke, 27 di sini ada tertera 27.53. Ini berarti waktunya tersisa itu gitu ya. Tersisa hitung mundur gitu ya, tersisa 27 menit 53 detik. Kemudian di part reading, nah ini yang soalnya bisa bermacam-macam kayak kemarin ya. Nah, ini juga tinggal memilih saja mana yang sesuai untuk melengkapi teks ini, tinggal klik saja, sudah warna kuning, klik next. Kemudian ada jenis yang lain yaitu, nah ini yang berbeda ya. Contohnya di sini put the sentences in the correct order. Seperti yang kita contohkan kemarin, mengurutkan. Nah, caranya untuk mengurutkan ini harus di-drag. Drag the 3 pieces of the text into the correct order. The top piece is locked in the correct place. Yang atas ini sudah nggak bisa diapa-apain ya, terkunci. Yang bisa kita geser-geser adalah yang bawahnya. Misalnya yang paling bawah itu nomor 1. Kita tinggal drag, digeser ke atas. Ya, di-drag, digeser ke atas, bagaimana sampai pada akhirnya itu berurutan. Jadi tidak diklik tapi di-drag. Ditahan, digeser. Setelah itu klik next. Lanjut. Choose the best heading ini juga sama, tinggal memilih ya. Tinggal ini diklik dulu di sini. Choose the best title, kemudian akan muncul pilihannya, bisa dipilih salah satu, klik next. Answer 3 questions juga sama, hanya memilih saja salah satu dari 3 jawaban. Klik next kalau sudah berwarna kuning. Nah, di sini adalah tampilan dari listening ya. Seperti yang baru saja tadi kita bahas. Listen to the audio, you can listen twice. Ya, you can listen twice. Jadi 2 kali. Read the question and select the correct answer from the 3 options. Nah, di sini ingat jangan terlalu terlalu lama juga. Pas-pasan aja, jangan terlalu lama dalam memikirkan. Maksud saya, ini maksudnya apa? Terlalu lama mikir, jadi sehingga waktunya akan berkurang dengan sangat cepat. Ya, contoh misalnya di sini ada pertanyaan di sini, ya kan? What will the man get? What will the man get? Apa yang akan didapatkan oleh laki-laki itu? Nah, kita kan bisa memahami dulu kan maksudnya pertanyaannya, pilihannya apa secara dilihat secara cepat gitu. Dan kita play. Ya. Kita play punya 2 kali kesempatan. Setelah 2 kali kesempatan Anda harus menentukan jawaban yang mana. Kalau memang yakin ya pilih jawaban yang Anda yakini. Tapi kalau misalnya agak ngambang ya sudah bismillah gitu ya. Yang penting harus dijawab. Nah, itu tadi beberapa contoh tampilan soal-soal yang akan muncul di English Score ya. Nanti untuk lebih jelasnya besok ya. Besok kita akan adakan simulasi semacam itu tanpa sertifikat ya, karena masih latihan. Nanti bisa langsung ngerjain latihannya di aplikasinya sehingga nanti bisa jadi tolak ukur begitu kesiapannya untuk mengikuti tes yang akan kita laksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Juli atau itu mulai hari Rabu minggu depan. Gitu ya. Nanti tunggu aba-aba dari saya, tunggu instruksi lanjutan dari saya perihal kita simulasinya seperti apa, nanti akan saya berikan petunjuk di grup WhatsApp. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah semakin familiar begitu dengan tes yang akan dikerjakan, pertanyaan-pertanyaan akan muncul di English Score, sehingga nanti diharapkan semoga saya doakan semua bisa mendapatkan skor yang baik. Gitu ya. Untuk proses sertifikasi nanti akan saya jelaskan
lebih lanjut nanti ya. Jadi yang penting ngerjain dulu, skornya ketahuan dulu, baru setelah itu nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana proses sertifikatnya ataupun pemrosesannya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.